Hai, saya Caca. Ini adalah sesi kedua dari bagian 1 kursus dasar Photoshop CC 2017. Di sesi kali ini saya akan menunjukkan caranya membuat dokumen baru, menduplikat dokumen, sama memasukkan dokumen ke dalam Photoshop. Untuk membuat dokumen baru, caranya sangat mudah. Cukup klik menu bar File, lalu pilih New. Di sini shortcutnya Ctrl N. Nah, perintah ini adalah tipenya ellipsis, jadi kalau dibuka tentu akan memunculkan dialog box seperti ini. Pertama saya akan menjelaskan bagian ini dulu. Di bagian atas ada baris isian untuk nama file. Nah, saya sarankan banget ya kalau mau bikin sebuah dokumen itu dinamain di awal, supaya ketika udah banyak dokumen yang terbuka ya nggak bingung gitu. Lalu di sebelah sini ada width atau lebarnya dan height atau tingginya. Kali ini satuannya adalah dalam pixel, tapi kita bisa ganti juga. Ini ada pilihan satuannya. Lalu di bawahnya ada orientasi. Nah, bisa diperhatikan di lebar atau tinggi, ketika saya pilih orientasi yang berbeda, ini lebar dan tingginya berubah. Jadi dia di rotate gitu ya. Lalu di sebelahnya ada pilihan untuk menentukan apakah dokumen ini dalam bentuk artboard atau bukan. Nah, untuk artboard sendiri akan saya bahas di sesi terpisah. Cuma singkatnya, artboard itu di dalam satu dokumen kita bisa punya lebih dari satu area kerja. Untuk kali ini saya akan uncheck supaya di dalam dokumen hanya ada satu area kerja. Lalu di bawahnya ada resolusi, yaitu ketajaman, dan satuannya dalam pixel per inch atau pixel per centimeter. Nah, ini tentang resolusi ini akan saya bahas di sesi resolusi. Cuma kalau ada pertanyaan mending resolusi tinggi atau rendah, tinggi itu misalnya seperti 600 gitu ya, atau 1200, sayangnya saya cuma bisa jawab berdasarkan kebutuhan aja pakainya. Lalu di bagian bawah ada color mode. Di sini bisa dipilih ada bitmap, grayscale. Nah, kali ini saya akan pakai RGB dengan depth 8 bit. Lalu backgroundnya warna putih, itu bisa juga hitam atau bisa pilih warna lain. Kalau pilih warna lain nanti klik di color picker ini. Tapi kali ini saya akan pakai putih. Nah, kalau setting ini sering dipakai, saya sarankan untuk disimpan sebagai preset. Jadi nggak perlu input satu-satu lagi gitu. Caranya cukup klik icon ini, klik, lalu bisa dilihat di sini tampilannya jadi save document preset, misalkan full, namanya jadi full HD 72 dpi no artboard. Lalu kalau udah klik save preset. Nah, preset yang disimpan itu akan masuk di tab saved ini. Kalau udah, lalu saya klik create dan jadilah dokumen yang baru. Jadi selain bikin dokumen dengan cara input manual, kita bisa juga pilih salah satu preset yang ada di bagian atas ini. Misalkan untuk print ada berbagai preset ya, A4, A3 gitu. Atau bisa juga kita pilih preset dari Adobe Stock, yaitu yang kayak gini. Ada template-template yang bisa dipilih. Nah, ketika template ini dipilih, untuk penggunaan pertama itu perlu di-download dulu. Kalau udah, nanti dia akan masuk ke bagian save. Seperti ini saya punya satu template mockup cangkir. Jadi itulah cara membuat dokumen. Selanjutnya adalah menduplikat atau menggandakan dokumen yang udah ada. Misalnya saya punya dokumen satu ini ya. Lalu untuk menduplikatnya atau membuat salinannya, yang saya perlu lakukan cukup klik di image, lalu duplicate. Ini perintahnya ellipsis, jadi akan muncul dialog box seperti ini. Lalu di sini saya bisa menentukan namanya apa. Misalkan saya ganti jadi dokumen 2. Di bagian bawahnya ada opsi duplicate merge layers only. Kalau ini dicek, nanti saya akan tunjukkan bedanya apa ya. Lalu saya klik OK. Nah, bisa kalau saya bandingkan dengan dokumen sebelumnya, dibuat duplikatnya yang plek-plek yang sama persis. Lalu kalau saya coba checklist opsi duplicate merge layers, maka katakanlah ini saya ganti jadi gini namanya. Lalu saya klik OK. Nah, bisa dilihat di layer panel, dia di merge atau digabungkan ya semua layer yang ada di dokumen asalnya. Jadi bedanya itu ya. Ada satu cara lagi untuk menduplikat dokumen, yaitu dengan menggunakan panel history. Nah, untuk mengakses panel history bisa klik di menu bar window, lalu pilih history. Nah, di bagian bawah panel history ini ada sebuah icon yang ada tanda tambah ini ya. Icon ini fungsinya untuk create new document from current state, atau membuat dokumen baru dari state history yang sedang aktif.
Saat ini history state yang aktif adalah open namanya. Kalau ini saya klik, maka akan muncul sebuah dokumen dengan nama yang sama dengan nama history state di dokumen asal. Cuma nggak ada pemilihan apapun ya, kita nggak bisa ngubah apapun. Jadi perintahnya sesederhana duplikat plug aja. Yang terjadi adalah kayak gini. Selanjutnya adalah untuk membuka dokumen atau menempatkan dokumen ke dalam dokumen yang udah terbuka di Photoshop. Jadi beda antara open dan place ya. Pertama saya akan contohkan dulu open. Untuk membuka dokumen cukup dengan klik menu bar file, lalu pilih open atau shortcutnya Ctrl O. Lalu pilih dokumen yang mau dibuka, bisa double klik di sini atau bisa pilih dokumennya lalu klik open. Untuk membuka dokumen selain dari menu bar file lalu open, bisa juga dengan kita melakukan drag and drop dari Windows Explorer. Contohnya kayak gini. Misalnya saya buka Windows Explorer, lalu yang mau saya buka adalah file ini. Saya cukup melakukan klik dan drag ke dalam Photoshop, lalu pastikan lepaskannya di area di atas ini ya. Perhatikan kursornya berubah jadi ada tanda tambah gitu ya. Lalu saya lepaskan dan jadinya dokumen terbuka. Nah, kenapa harus di area di atas ini? Nanti akan kelihatan bedanya. Nah, kalau proses drag and dropnya itu nggak saya lepaskan di bagian atas tapi di bagian dalam kanvas, bisa dilihat sekarang jadi ada garis putih gitu ya, ada kotak putih di sekeliling area kerja. Lalu kalau saya lepaskan di sini, dokumennya nggak langsung terbuka, tapi muncul transform control kayak gini yang bisa digeser-geser. Lalu di tool options bar saya bisa milih apakah mau checklist ini untuk commit atau mau cancel. Shortcutnya adalah escape untuk cancel, dan untuk commit itu bisa tekan enter. Saya akan tekan enter. Nah, maka dokumen yang barusan saya drag itu akan dibuka sebagai smart object, bukan sebagai dokumen terpisah. Smart object itu seolah-olah kayak kontainer. Di dalam satu tempat bisa ada berbagai objek. Nah, kalau di layer panel, bedanya dengan grup ya, di layer panel itu tampilannya cuma satu layer, yaitu layer smart object. Misalkan kalau ini saya buka, lalu saya bikin kotak gitu ya, lalu bikin lingkaran, lalu ada coretan-coretan, lalu saya save. Ini kan ada berbagai layer ya, ada 4 layer, tapi di dokumen yang sebelumnya tempat smart object itu berada, dia cuma kebaca sebagai satu layer karena 4 layer yang tadi itu dimasukkan ke dalam kontainer berupa smart object ini. Kurang lebih ilustrasinya kayak gitu. Nah, untuk smart object sendiri, karena menurut saya ini sangat-sangat powerful ya, ada satu sesi khusus yang membahas tentang smart object. Nah, selain dengan cara drag and drop kayak barusan, untuk melakukan place bisa juga dari menu bar file, pilih place embed atau place linked. Bedanya apa? Pertama saya jelaskan dulu yang embed. Ketika sebuah dokumen di embed ke dokumen lain, dokumen tersebut istilahnya kayak digabung lah. Karena apa? Kalau saya buka dokumen asalnya, seperti ini, di dokumen asalnya itu nggak ada perubahan apa-apa. Karena yang ditempatkan ke sini adalah kopinya gitu. Kopinya itu digabung dengan dokumen target. Itu adalah kalau place embed. Sementara kalau yang saya lakukan adalah place linked, lalu saya pilih dokumen yang sama ya, lalu saya commit. Nah, dari layer panel aja sebetulnya udah bisa kelihatan bedanya. Yang terakhir ini, yang paling atas adalah linked, yang bawah adalah embed. Kalau saya double klik di sini untuk membuka, lalu misal saya tambahkan brush kayak gini ya. Perubahannya akan bisa dilihat juga di dokumen target. Dan kalau saya buka di Explorer, dia menggunakan file yang sama. Nah, bedanya jadi kalau embed itu di copy ke dalam sini, file aslinya itu nggak berubah. Kalau place link dihubungkan sama file aslinya. Kurang lebih kayak gitu ilustrasinya. Nah, karena kalau place embed itu kita bikin kopian ya, maka tentu ukuran filenya akan lebih besar daripada kalau kita melakukan place linked. Perbandingannya kayak gini. Misal saya bikin dokumen baru, lalu saya lakukan place embed untuk file ini misalnya. Lalu saya klik enter, lalu saya sekarang bikin lagi file baru. Tapi sekarang saya pilih place linked, lalu pilih file yang sama. Jadi
Dua dokumen ini isinya plak-ketiplak, cuma beda yang satu embed, yang satu link. Lalu ini saya save. Kalau sekarang saya lihat di Windows Explorer, untuk yang embed itu ukurannya 43 mega. Sementara kalau yang link itu ukurannya cuma 2 mega. Kerasa signifikan kan ya bedanya. Masih ada pertanyaan? Atau kalau mau ada koreksi boleh langsung ketikkan aja di kolom komentar. Atau kalau mau panjang-panjang boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Atau bisa juga via Instagram yaitu di caca.photoshop. Kalau suka boleh kali like. Atau kalau nggak suka juga silahkan klik tombol dislike. Atau mungkin bagikan, siapa tahu ada yang perlu. Sementara segitu dulu dari saya Caca dan sampai jumpa di video selanjutnya.